Halo Sobat UTA, selamat datang di UTA Bicara, talk show-nya UTA 45 Jakarta. Ruang berbagi informasi terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusinya. Di hadapan kita kali ini telah hadir sebagai pembicara yaitu Bapak Apoteker Dr. Andus Wahidin MS. Selamat berjumpa Pak. Selamat berjumpa. Ya, beliau adalah dosen radiofarmasi atau farmasi nuklir di Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta. Kemudian di hadapan kita juga sudah hadir sebagai pembahas yaitu Ibu Apoteker Dr. Rahmi Huta Barat MSI. Selamat berjumpa Bu. Selamat berjumpa Dr. Elvi. Beliau adalah dosen teknologi farmasi di UTA 45 Jakarta. Dan saya sebagai moderator adalah Dr. Apoteker Yelvi Anwar M.Farm dan mengajar di Ilmu Magister Farmasi atau program S2 UTA 45 Jakarta. Kali ini kita akan membawakan topik yaitu mengenal bahaya tersembunyi, fakta di balik cesium 137. Seperti yang sudah kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terpapar dari cesium 137. Maka dari itu, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan kepada pembicara dan pembahas kita untuk membawakan informasi yang terkait. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang bahaya tersembunyi, fakta di balik cesium 137. Peristiwa terpaparnya udang oleh sinar radioaktif dari isotop cesium 137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten ini merupakan suatu eksiden, yaitu kejadian yang sangat luar biasa karena cesium 137 ini adalah isotop yang sangat berbahaya, tidak diketahui sebelumnya tetapi diketahui atau terdetek di Amerika Serikat setelah udang tersebut diekspor ke Amerika Serikat. Kebahayaan daripada sinar radioaktif ini apabila terpapar kepada tubuh, maka akan merusak sel tubuh, merusak jaringan, radiasi, luka bakar, sindrom traumatik, bahkan kematian. Biasanya ini melalui medium makanan, air, dan udara. Kebahayaan daripada sinar radioaktif ini, sejarah mencatat pertama, ledakan bom atom di Hiroshima Nagasaki Jepang tahun 1945. Dampak paparannya adalah memporak-porandakan, meluluh lantakan tatanan kehidupan di Jepang. Ratusan ribu manusia meninggal dunia. Ini dari isotop uranium 235 dan plutonium 239 yang dijatuhkan melalui pesawat B-29AS 550 meter di atas kota. Yang kedua, meledaknya reaktor nuklir PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Ukraina. Dampak paparannya adalah wilayah 35 km persegi sampai saat ini belum boleh dihuni untuk kehidupan. Belum lama berselang terjadi paparan sinar radioaktif terhadap udang di Cikande, Serang, Banten. Cesium 137 itu adalah suatu isotop yang sangat radioaktif, yang sangat tidak stabil. Untuk mencapai kestabilannya maka meluruhkan sinar radioaktif beta dan partikel gamma. Ini memerlukan waktu paruh yang cukup lama yaitu sekitar 30 tahun. Cesium 137 ini berbentuk kristal putih, mudah berikatan dengan klorida dan sangat mudah larut di dalam air. Namun bentuk murninya adalah cesium ini bentuknya lunak, warna putih keperakan, dan mencair di udara. Isotop cesium 137 ini berasal dari pertama, reaksi fisi atau pembelahan di dalam reaktor nuklir, di mana atom yang mempunyai bobot atom tinggi atau besar
akan pecah menjadi unsur atau atom yang mempunyai bobot atom rendah ditambah dengan cesium 137 dan energi. Yang kedua, cesium 137 ini berasal dari limbah industri, dari reaktor nuklir, dari industri logam seperti besi, nikel, litium, kemudian juga dari limbah industri pertambangan, kemudian juga dari rumah sakit. Ini semua mempunyai potensi untuk mengeluarkan cesium 137. Sinar radioaktif dari cesium 137 ini tidak nampak secara kasat mata, namun mempunyai kebahayaan yang luar biasa. Nah, untuk kasus di Cikande tentunya mengenai dampaknya ini sudah ditangani oleh pemerintah dan yang terdampak sudah diobati. Demikian. Ya, benar sekali Pak Wahidin. Sebenarnya selain dari hal-hal yang membahayakan tadi, CS137 ini kalau disingkat dari cesium 137 ini sebenarnya bermanfaat untuk di dunia farmasi dan medis, yaitu sebagai sumber radiasi tertutup untuk terapi kanker, dan juga kita gunakan untuk sterilisasi medis oleh sinar gamma yang dipancarkan oleh CS137 ini. Namun memang CS137 ini juga bisa membahayakan tubuh kita. Karena CS137 ini larut dalam air sehingga bisa dan mudah tersebar di lingkungan udara, tanah, kemudian air, dan masuk ke dalam rantai makanan sehingga manusia memakan dari tanaman dan hewan yang terpapar dari cesium 137 ini. Nah, kalau kita lihat paparan ini bisa terjadi secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal ini kalau memang kita ini sangat berdekatan dengan sumber CS137 yang tidak terlindungi dengan baik. Nah, sinar radiasi sinar gamanya ini akan dipancarkan dan nanti akan bisa menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh. Secara internal, bila seseorang ini menghirup udara atau makan dari tanaman dan hewan yang memang terpapar cesium 137 ini, sehingga dalam jangka panjang dia bisa dapat merusak sel atau DNA dan juga bisa meningkatkan risiko kanker gitu. Nah, kalau kita terpapar ada gejala-gejala dan dampak yang dipancarkan oleh CS137 ini. Kalau dosis kecil mungkin tidak terlihat gejala-gejalanya, namun ini memang tergantung dari besarnya dosis dan lama paparan. Nah, pada dosis tinggi dan paparan yang berulang, ini bisa terjadi mual, muntah, diare, hilang nafsu makan, penurunan sistem kekebalan tubuh, kerusakan jaringan atau sel darah, dan risiko kanker. Nah, bagaimana penanganannya jika kita terpapar oleh CS137? Pertama itu kita melakukan dekontaminasi. Dekontaminasi itu kita menghilangkan CS137 itu dari kulit atau pakaian yang terpapar. Kemudian memberikan Prussian blue untuk menghilangkan zat radioaktif sehingga bisa dikeluarkan melalui feses. Sediaan yang ada di pasaran itu ada kapsul oral dengan kekuatan 500 mg. Dosis untuk dewasa 6 kapsul 3 kali sehari, untuk anak 2-12 tahun itu 2 kapsul 3 kali sehari, dan di bawah 2 tahun itu tergantung dari petunjuk dokternya. Kemudian bisa juga pasien itu dimonitor dengan whole body counter untuk mengukur kadar radiasinya seberapa besar terpaparnya. Nah, bagaimana pencegahan paparan CS137 ini oleh masyarakat? Yang pertama, kita jangan menyentuh benda-benda logam yang tidak kita kenal. Kemudian kita makan dan minum dari sumber yang memang benar-benar aman dan kita yakini aman. Nah, kemudian untuk mengatur keselamatan radiasi ini sebenarnya pemerintah sudah membuat
peraturan ya. Pertama peraturan Bapeten nomor 6 tahun 2020, yaitu keselamatan radiasi dalam produksi radioisotop untuk radiofarmaka. Peraturan ini dibuat untuk mengatur keselamatan radiasi yang harus dipatuhi selama produksi radioisotop yang digunakan dalam pembuatan radiofarmaka, yaitu obat-obatan berbahan dasar radioaktif. Kemudian peraturan ini mencakup persyaratan teknis untuk fasilitas produksi, kendali mutu produk, dan pengelolaan limbah radioaktif. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2023 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan zat radioaktif. Demikian, mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Apoteker Wahidin? Terima kasih atas penjelasannya Ibu Dr. Apoteker Rahmi Bu Huta Barat. Intinya daripada permasalahan ini adalah, pertama, isotop cesium-137 ini bersifat konstruktif karena dapat bermanfaat, berguna di bidang farmasi, berguna di bidang kesehatan, berguna di bidang industri, dan lain-lainnya. Tapi bisa bersifat destruktif apabila ditangani secara tidak profesional, begitu juga tidak baik, tidak sesuai dengan SOP-nya. Lalu mengenai kejadian yang di Cikande, pemerintah telah melakukan suatu penanganan, yaitu berupa evaluasi, berupa evakuasi yang terdampak, kemudian juga dekontaminasi, ada edukasi untuk mengurangi dampak kesehatan bagi masyarakat. Itu juga agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Tentunya hal demikian ini untuk kedepannya adalah suatu institusi yang terkait dengan kompetensi farmasi nuklir, radioisotop, agar dapat membaca suatu semiotik, membaca data, membaca informasi agar kejadian yang serupa ini tidak akan terjadi lagi. Itu juga kepada masyarakat sebagai pengguna logam tertentu, logam besi, logam nikel, litium, dan seterusnya. Ini harus hati-hati karena ini juga ada potensi menimbulkan suatu sinar radioaktif yang sangat berbahaya. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Apoteker Wahidin dan juga Ibu Dr. Apoteker Rahmi Huta Barat. Demikian Sobat Uta, diskusi kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita peroleh informasinya dapat bermanfaat buat kita bersama. Mari kita lindungi diri kita dan keluarga serta orang-orang sekitar. Sampai jumpa di Uta Bicara selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih Pak Wahidin. Sama-sama.